Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahwa seorang hamba yang beriman ketika di dalam kubur, dalam hadis yang panjang, wa ya'tihi rajulun hasanul wajah, hasanul thiyab, thayyibur rih. Pada saat kita sedang dengan kesendirian kita di alam kubur, maka kita didatangi oleh seseorang yang wajahnya indah, wajahnya tampan, wajahnya menarik, hasanul thiyab, pakaiannya, wardrobe-nya pun juga bagus, thayyibur rih, aromanya jemaah, aromanya luar biasa wangi, wajahnya rupawan, bajunya baik, dan aromanya juga wangi. Bayangin gak sih, kita ketemu orang seperti itu aja di sebuah acara atau di sebuah tempat, di sebuah restoran atau di sebuah masjid, itu aja buat kita nyaman. Lalu bagaimana ketika kita sedang sendirian di alam kubur, gak ada siapa-siapa, gak ada pasangan, gak ada anak-anak, gak ada orang tua, gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa jemaah, gak ada handphone, gak ada siapa-siapa. Kita gak bisa teriak, kita gak bisa minta tolong. Tiba-tiba datang orang seperti itu, wajahnya rupawan, bajunya baik, dan aromanya indah. Ia mendatangi kita dan mengatakan, fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadzal yaum, hadza yaumuka, bergembiralah dengan apa yang akan menyenangkan engkau. Ya Allah, dia kasih kabar gembira kepada kita. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang Allah janjikan kepada Anda, yang memberikan kabar gembira, nikmat kubur, jemaah. Fayaqulu lahu man anta, si mayit bertanya, siapa engkau? Fawajhul wajhu yaji'u bil khair, wajahmu itu wajah membawa kebaikan. Lalu ia mengatakan, fayaqulu ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu. Allahu Akbar, aku adalah amal solehmu. Salat kita, puasa kita, zikir pagi petang, kajian-kajian kita, kajian yang kita ikuti, kesabaran ketika kita lagi sakit atau ketika kita lagi kena musibah, lalu upaya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dikasih nikmat, ketika kita menghadapi apa yang Allah takdirkan pada hari itu. Semua itu berbentuk seseorang yang wajahnya rupawan, bajunya indah, dan aromanya wangi. Dan itulah teman kita akan menemani kita di dalam kubur. Saleh, saleh. Dan sebaliknya jemaah, kita nggak beriman kepada Allah, kalau kita berada di kutub sebaliknya, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang, hadis Ahmad, wa ya'tihi rajulun qabihul wajah, qabihul thiyab, muntinur rih. Di alam kubur, seseorang itu akan didatangi oleh sosok yang wajahnya buruk sekali, wajahnya buruk, wa qabihul thiyab,
dan bajunya buruk, bajunya kumal, dekil, kucel, untinure, baunya luar biasa, baunya busuknya luar biasa, bau busuk luar biasa. Kita bertemu orang seperti ini di tempat yang mewah misalnya, yang sangat grande, itu aja gak nyaman, buruk rupa baju dan baunya gak enak. Fayaqul, lalu orang ini berkata kepada si penghuni kubur, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah dengan apa yang akan menyakiti kamu. Orang ini menyampaikan majelis sarkasme, jamaah. Bergembiralah dengan hal yang akan menyakiti kamu. Bergembiralah dengan siksa yang akan Allah siksa. Hadza yaumuka alladzi kuntu tu'ad. Ini hari yang selama ini dijanjikan kepada kamu. Ini hari di mana kamu dengar perkataan ustadz kamu, kiai kamu, tentang bahaya azab kubur. Jangan lupa sholat, jangan lupa berzikir, takutlah terhadap azab Allah. Nah, ini harinya katanya. Fayaqulu man anta. Lalu penghuni kubur ini bertanya, siapa engkau? Wajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Wajahmu itu membawakan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Orang ini mengatakan, saya adalah amal burukmu selama di dunia. Allahu Akbar. Ternyata dia tidak lain tidak bukan adalah maksiat-maksiat kita, jemaah. Dia tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita. Ternyata sosok bau busuk yang nyinyir sama kita, nakut-nakutin kita di alam kubur, itu adalah amal maksiat kita jika kita tidak bertobat kepada Allah. Jika kita tidak meminta pertolongan, jika kita tidak ditolong oleh Allah. Maksiat seseorang, dosa-dosa seseorang. Ketika wanita mengumbar auratnya, ini jadi kayak begini. Durhaka sama suami, durhaka kepada orang tua, sholat, berzikir sama Allah, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Semuanya akan berubah sosok yang akan menemani kita, atau mohon maaf, akan menemani penghuni kubur yang tidak bertakwa kepada Allah, yang isinya maksiat dalam bentuk wajah yang buruk, lalu baju yang rusak dan compang-camping, rumah yang baunya luar biasa, busuk. Hadirin Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kita memperjuangkan pendamping mana yang kita pilih. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita mau pilih pendamping kubur kita, wajah yang buruk rupa, baju yang dan bau busuk, atau kita mau memperjuangkan pendamping wajah rupawan, baju yang indah, dan aroma yang wangi. Minta pertolongan kepada Allah. Jadilah teman setia itu dari sekarang. Dan jadikanlah harta dan keluarga sebagai sarana beribadah, bukan pihak yang